Halo, perkenalkan, saya Dila Panjangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mesin learning dengan topik K-means clustering. Saya akan langsung masuk pada kodenya. Di sini kita masukkan yang pertama terlebih dahulu adalah datasetnya. Lalu di yang pertama saya akan mengimpor pustaka yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Yang pertama adalah Pandas untuk manipulasi datanya dalam bentuk data frame ataupun tabel. Lalu ada NumPy, ASNP untuk eh, angkanya seperti numerik, aljabar, dan yang lainnya. Lalu untuk matplotlib.pyplot ini adalah sebagai visualisasi dalam bentuk grafik ataupun diagram. Lalu ini ada from scalar.cluster, import K-means, jadi ini adalah fungsi dari K-means-nya sendiri yang kita ambil dari sini. Selanjutnya ada from scalar.preprocessing, import min-max scalar. Jadi ini adalah untuk standarisasinya untuk membuat skalanya dalam rentang 0 sampai 1. Lalu kita akan membaca dataset yang diberikan itu. Ini adalah nama datasetnya, kita sesuaikan dengan yang kita import tadi. Lalu di sini akan kita tampilkan karena ini adalah default, berarti dia akan mengambil 5 datanya. Karena ini adalah indeksnya dihitung dari 0 sampai ke 4 ada 5 data. Selanjutnya kita akan menghapuskan kolom-kolom yang tidak kita butuhkan, di mana kolom yang tidak kita butuhkan adalah ini ada 6. Ini X sama dengan 1, itu artinya berarti kolom yang kita hapuskan bukan barisnya, dan ini kita tampilkan tersisa apa datasetnya. Dan masih sama, karena dia default, jadi dia hanya mengambil 5 data saja dengan indeks dimulai dari 0. Selanjutnya, kita akan mengambil ini, membuat dalam bentuk cluster, di mana kita akan mengambil kolom kedua sampai ketiga, kolom 2 dan kolom 3, karena ini artinya sebelum yang keempat. Lalu kita tampilkan, jadi di sini ada untuk kecepatan dan jaraknya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data tersebut, di mana data pada sumbu X-nya adalah distance ataupun jaraknya, lalu pada sumbu Y-nya adalah kecepatannya dengan ukuran 10, dan warnanya adalah ini, cyan ataupun biru sedikit hijau, lalu dengan titiknya yang bulat, lalu di sini alfanya adalah 1, dia menggunakan warna yang tetap atau tidak transparan, dan ini akan ditampilkan seperti inilah datanya. Selanjutnya di sini kita akan mengubah datanya itu dalam bentuk array, karena pada K-means ini kita harus mengubahnya menjadi NumPy array agar lebih mudah dibaca. Dan ini kita akan membaca si X array-nya. Inilah semua datanya. Dan di sini ada untuk standarisasi, tapi kita akan menunjukkan data tanpa standarisasi terlebih dahulu. Jadi kita skip dulu bagian standarisasi, kita lanjut kepada kode yang kita akan membuat K-means-nya itu klasternya adalah 3, dengan random set-nya 1, 2, 3, berarti datanya akan tetap. Lalu kita akan menjalankan yang tanpa standarisasi. Jadi ini bisa dihapus dulu, lalu kita jalankan. Ini adalah hasil untuk tanpa standarisasi. Kita balikkan lagi. Lalu selanjutnya kita akan menampilkannya dalam bentuk visualisasi. Ada paling bawah, visualisasi hasil klaster tanpa standarisasi. Ini datanya. Ini kita akan men-scatterplotkan bagian array ini adalah sumbu X yang pertama dan sumbu Y yang kedua, datanya yang kedua, di mana ini tanpa standarisasi dengan dia itu adalah bentuk titik juga atau lingkaran dan warnanya tidak transparan. Lalu, atau bila kita ingin membedakannya dengan yang standarisasi, kita buat dia agak sedikit transparan. Oke, lalu di sini kita akan memanggil si centersnya atau si titik pusatnya itu, di mana si titik pusatnya itu akan kita buat dengan warna merah dan dia adalah dalam bentuk S ataupun square. Lalu di sini kita membuat dia dikit transparan, kita ubah nilainya menjadi 0,5. Lalu ukurannya lebih kita besarkan dengan title-nya ini, lalu untuk warnanya adalah bebas dan ditampilkan. Ini tanpa standarisasi. Nanti kita akan bandingkan dengan yang sudah distandarisasi, kita balik lagi ke kode untuk menstandarisasi datanya. Ini di mana datanya itu akan kita standarisasi dengan menggunakan pustaka tadi dengan fungsinya min-max scalar. Jadi nanti semua data dalam rentang yang tinggi akan diubah menjadi rentang 0 sampai 1 dan disimpan di objek ataupun variabel xscale.
Dan inilah hasil datanya. Lalu bila untuk di ini ditampilkan pada klasternya seperti ini, bila datanya kita balikkan lagi yang tadi, kita jalankan langsung sekali dua yang tanpa standarisasi dan dengan standarisasi. Lalu kita akan menampilkan titik tengah dari si klaster yang distandarisasi adalah ini. Lalu kita akan melihat hasil dari klasternya dan menambahkan kolom klasternya pada datasetnya. Lalu ini adalah visualisasinya, di mana scatter plotnya itu terdiri pada dengan sumbu X yang pertama dan sumbu Y yang kedua, di mana dia adalah dalam bentuk titik dan dia warnanya itu tidak transparan ataupun tetap. Lalu kita memanggil si centersnya tadi dan menampilkannya dalam bentuk warna yang merah, bentuk S ataupun square, lalu ukurannya yang lebih besar dan warnanya juga tetap. Lalu judul pada grafiknya kita berikan namanya hasil clustering 3 means, lalu ini kita munculkan warnanya dan kita tampilkan diagramnya. Jadi pada tabel ini bisa kita lihat yang pertama yang tidak distandarisasi, ini adalah tadi sumbu X adalah, bisa kita lihat tadi di sini sumbu X itu adalah distance dan sumbu Y itu adalah speed. Jadi bisa kita lihat di sini sumbu X-nya itu 20, 40, 60, 80, sampai 100, dan speed-nya itu 0, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi di sini bisa kita lihat, walaupun gambarnya itu berjarak dekat, tapi sebenarnya rentangnya itu adalah dari 0 sampai 10 untuk yang center yang kedua. Dan bila kita lihat yang standarisasi, jarak dari yang square yang pertama dengan yang kedua dalam bentuk senternya itu adalah dari 0 sampai 0,2. Jadi sangat berbeda dari rentang 0,10 menjadi rentang 0,2. Perbedaan dari standarisasi dengan tidak standarisasi adalah pembiasan klasternya dengan si yang difokuskan. Jadi kalau tanpa standarisasi rentangnya itu sangat luas, jadi mungkin datanya itu tidak akan benar atau sulit untuk diproses. Sedangkan bila dia standarisasi, bias datanya itu lebih terarah. Jadi ini karena rentangnya itu dari 0 sampai 0,2, jadi ini datanya lebih bisa dipercaya. Dan ini center yang paling ujung juga ada di 0,6, masih di bawah rentan 1. Berbeda dengan yang tanpa standarisasi, dia sudah di rentan antara 25 ke 30, sangat jauh. Berikut yang bisa saya jelaskan mengenai materi dengan Cummings clustering pada mesin learning ini. Jika ada yang salah kata mohon dimaafkan, jika ada suara yang tidak kondusif mohon dimaklumi. Terima kasih.